Kemudian setelah itu, ada beberapa wakil Laksaman yang mencoba memberikan perintah kepada bawahannya. Di sini wakil Laksamana Bluegrass berkata, ini benar-benar menyebalkan. Kita sendiri yang akan rugi jika kita menghancurkan senjata tersebut. Dilanjutkan dengan wakil Laksamana Hound. Ini mungkin belum pernah terjadi. Tapi apakah bisa jika kita menghentikan Buster Call-nya untuk saat ini? Kemudian ada juga wakil Laksamana bernama Guillotine yang berkata, Vegapunk sendiri kan yang telah memberikan chip otoritas untuk memerintah pasifista kepada pajak laut itu kan. Jadi kita tidak mungkin bisa menghentikannya. Sadar bahwa semua ini adalah ulah dari pasifista, yang dimana itu diperintahkan langsung oleh otoritas utamanya yaitu Bonnie. Maka dari itulah salah satu wakil admiral yakni Doberman menginstruksikan kepada rekan-rekannya setelah ini tidak diragukan lagi kalau dia adalah seorang pengkhianat. Fokus kita sekarang untuk mengembalikan pasifista ke pihak kita kembali. Itu berarti kita harus menyingkirkan Bonnie. Seluruh wakil laksama yang ada, segera tinggalkan pos kalian dan pergi memburunya sekarang juga. Rute pelariannya saat ini dari pusat Fabrio Face akan membawanya ke pantai timur laut. Kita harus melenyapkannya secepat mungkin. Kemudian di sisi lain ada juga wakil laksamana yang bertugas untuk menangkap aliansi Luffy, seperti Frankie dan juga Bonnie. Wakil laksamana ini bernama Tosa. Dia berkata, baik dimengerti. Di sini Tosa. Aku berada tepat di belakang mereka. Jadi aku akan menghentikan mereka sekarang juga. Jari-jari ini akan menyeret mereka ke neraka. Dan jari-jariku ini bahkan bisa merobek baja sekalipun. Kemampuan dari wakil laksamana ini cukup unik. Dia ternyata mempunyai salah satu kemampuan dengan menjadikan jarinya sebagai senjata mematikan yang diselimuti oleh haki. Kemampuannya ini dia sebut sebagai teknik Tosha Crunch. Pada saat sedikit lagi, kemampuan ini menyentuh tubuh Bonnie dan juga Frankie. Tiba-tiba saja ada bala bantuan yang mendekati mereka dengan sebuah kapak yang secara brutal menghantam tubuh dari wakil Admiral Tosa. Frankie dan juga Bonnie terkejut. Mereka berkata, ada raksasa di pulau ini. Apa mereka musuh juga? Dory dan juga Brogy menghampiri mereka. Kami memeriksa poster buronan untuk memastikan kami mengenali anggota-anggota baru dari mereka. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang terlihat familiar. Jadi apa kalian seorang peneliti? Kami datang ke sini untuk menemui topi jerami. Frankie bertanya kepada mereka. Untuk apa? Luffy adalah kaptenku. Apa kalian punya dendam kepadanya? Dory dan Brogy bilang, bukan itu. Kami berhutang budi padanya. Kami adalah prajurit dari Elbaf. Jika kalian adalah temannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kalian. Bonnie kemudian mengatakan bahwa Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih di sana. Jadi bisakah kalian menyelamatkan mereka juga? Mendengar informasi tersebut, kemudian para raksasa ini pun bergegas akan menuju ke lokasi dari Luffy berada sekarang. Mereka bilang, nama-nama itu akan membawa kenangan untukku. Jetty tentu saja gadis kecil. Vegapunk. Jetty dia orang yang dibicarakan oleh peneliti itu kan atau Dory dan juga Brogy kemudian memerintahkan krunya untuk segera mengamankan Bonnie dan juga yang lainnya ke kapal mereka. Di sini ada perkataan dari Frankie yang cukup unik. Dia berkata, apa mereka ini master yang selalu dibicarakan oleh Usopp? Kemudian di tempat lain, ada juga beberapa wakil admiral yang diperlihatkan, seperti wakil Laksamana Urban, wakil Laksmana Pempsky, dan wakil Laksmana Bluegrass dan juga Dal. Mereka bilang bahwa koneksi dari telepon mereka telah diputus. Jetty ini adalah ulah dari para raksasa. Mereka semua pun akan menyerang dari laut. Bluegrass bertanya kepada Dal, apakah Dal ini pernah menghadapi mereka sebelumnya? Dal pun bilang bahwa komandannya dulu sekitar 20 tahun yang lalu adalah seorang raksasa. Bluegrass kemudian menjelaskan bahwa memang benar, Saul adalah orang yang sangat kuat. Di sisi lain memperlihatkan Bonnie dan yang lainnya berhasil dievakuasi oleh para raksasa. Dan kali ini mereka akan menuju laboratorium di atas awan, berpindah menuju ke medan pertempuran di mana saat ini terdapat Luffy, Sanji, Vegapunk dan juga Saran. Luffy di sana mengkhawatirkan Vegapunk. Luffy bilang, kau tidak bisa bergerak. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya kami akan menyelamatkanmu? Vegapunk kemudian menjawabnya, jika kau mencoba memindahkanku, aku akan mati karena pendarahan yang sangat dalam. Aku sudah menerima takdirku dan beberapa hal harus aku lakukan di sini. Jadi aku harap sistem komando Bonnie tetap menjadi rahasia sampai dia sedikit lebih tua. Dia akan menjadi incaran angkatan laut di sisa hidupnya. Jadi ku mohon tolong jaga dia baik-baik. Situasi semakin mengerikan, di mana Saturnus terlihat bangkit dari reruntuhan. Wujud darinya pun berubah dengan saat ini masuk ke dalam mode sempurna dari kemampuan buah iblisnya. Sanji kemudian menyalakan rokoknya dan mulai menyala-nyala.
Kelihatannya dia sudah berhenti mencoba untuk terlihat seperti layaknya manusia. Tatapan matanya yang aneh dan sepertinya seluruh tubuhnya dilapisi oleh racun. Pertarungan pun dimulai. Secara tiba-tiba saja, Saran mengamuk mengeluarkan kemampuan kakinya yang seperti tentakel menjulur kemana-mana hingga menyebabkan area yang berada di dekatnya hancur dengan menargetkan Luffy, Sanji, dan juga Vegapunk. Mereka berhasil menghindari serangan tersebut. Vegapunk terus berisik dengan mengatakan, biarkan saja tubuhku di sini dan pergilah dari tempat ini sekarang juga. Namun Sanji bersikeras untuk membawanya kabur. Saat mereka berusaha untuk keluar dari pertempuran, sang cahaya marinir Kizaru berhasil untuk mengenai Sanji. Itu pun menyebabkan tubuh dari Vegapunk terlepas dari genggaman Sanji. Cahaya Kizaru berhasil menembus tubuh dari Dr. Vegapunk. Luffy ternyata melihat kejadian tersebut. Dia berteriak, "Paman kepala apel." Luffy menginstruksikan ke Sanji untuk segera membawa Vegapunk pergi jauh-jauh dari area tersebut. Sesaat Sanji kembali ingin kabur, Kizaru tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun sang Dewa Matahari benar-benar marah atas apa yang sudah terjadi. Sun God Nika kali ini benar-benar dalam mode serius dengan tatapan yang menyeramkan. Nika meremas tubuh dari Admiral Kizaru dengan menggunakan tangan kanannya. Sedangkan tangan kiri dari sang dewa mencengkram wajah dari salah satu anggota Gorosei. Kizaru mengeluarkan banyak sekali darah. Nika menatap Saturn dan berkata, "Untuk kalian berdua, apa kalian sadar? Tidak mungkin aku akan membiarkan kalian pergi begitu saja kan?" Lalu Pangrecord sedang melakukan komunikasi visual dengan menampilkan wajah dari Vegapunk di layar monitor. Cerita berlanjut dengan pidato dari Vegapunk kepada dunia. "Perhatian dunia. Halo semuanya, ini adalah Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius terhebat di dunia. Aku yakin pesan ini akan mengejutkan kalian semua. Tapi tolong dengarkan aku. Apa yang akan aku beritahu kepada kalian adalah kebenaran tentang dunia kita." Di Pulau Egghead, Vegapunk mencoba melakukan siaran melalui Pangrecord yang dia miliki untuk memberikan informasi kepada semua orang tentang kebenaran dari dunia ini. Di sana terdapat layar yang akan memberikan penjelasan ke semua orang dengan Vegapunk dan Shaka yang ada di layar monitor tersebut. Shaka dan Vegapunk mulai membicarakan sesuatu. "Stella, apakah ini baik? Meskipun jika kau mengatur siaran ini untuk langsung dimulai, ini mungkin tidak akan berhasil." Vegapunk bertanya, "Apa maksudmu, Saka?" Saka bilang, "Kita tidak bisa memperkirakan ada berapa banyak orang yang bisa menerima pesan ini. Kau paham tentang informasi. Para agensi selalu menyebarkan berita setelah mereka menerimanya. Jadi kata-katamu akan tersebar ke penjuru dunia pada hari berikutnya." Vegapunk meresponnya, "Menurutmu begitu? Tapi bagaimana jika ada seseorang yang memotong atau menyensor pesan kita? Kita bisa menggunakan jalur komunikasi angkatan laut. Itu akan membuat kita bisa memaksa menyiarkan hal ini ke seluruh penjuru dunia dengan kekuatan sinyal yang sangat kuat." Saka kemudian paham apa yang sudah dikatakan oleh Vegapunk. Dia bilang, "Itu juga akan membuat siapapun yang memiliki dandan musi untuk menerima pesan suara pertama kita kali ini. Namun mereka masih butuh waktu untuk mempersiapkan dandan musi visual mereka. Waktu orang-orang untuk mempersiapkan itu mungkin bervariasi. Ayo kita buat jarak waktu 1 jam. Vegapunk kemudian bingung. 1 jam? Itu terlalu lama. Tidakkah kau sadar apa yang akan terjadi pada saat itu? Ada orang-orang yang tidak akan senang saat kita memulai siaran ini. Mereka mungkin akan mencari cara untuk memutuskan koneksinya sebelum kita selesai." Saka bilang, "Itu benar juga. Kalau begitu mari kita buat waktu persiapannya menjadi 10 menit saja. Untuk orang-orang di seluruh penjuru dunia mempersiapkan segala sesuatunya." Akhirnya semua orang pun mulai mendengarkan percakapan mereka melalui sinyal Vegapunk. Para marinir di sana panik. Mereka bilang, "Apa ini? Dari mana asalnya siaran ini? Segera putuskan koneksinya." Sementara itu, Luffy masih memegang Saturn dan juga Kizaru dalam genggaman tangannya. Mereka juga mendengarkan suara siaran Vegapunk tersebut. Saturn berbicara di dalam hatinya. "Apa yang sebenarnya ingin kau katakan, Vegapunk?" Di sisi yang lainnya, Nami, Chopper dan Usopp juga terheran-heran dari mana asalnya suara ini. Dan apa sebenarnya yang terjadi? Para raksasa juga terus menyerang anggota marinir saat pidato tersebut diperdengarkan. Beralih ke markas besar dari pemerintahan dunia. Tepatnya di Marijoa. Di sana sudah ada perbincangan antara Gorosei. Mereka berkata, "Apa maksudnya ini, Saturn? Apa kau sudah mengurus Vegapunk dan siaran apakah ini?" Saturn kemudian bilang, "Kizaru sudah melakukannya. Aku melihatnya sendiri. Jadi dia seharusnya sudah mati." Para Gorosei kemudian berkata lagi, "Apa mungkin dia mengatur siaran ini untuk diputar saat kematian tubuh utamanya?" Jadi sepertinya begitu. Kita sama sekali tidak tahu apa yang akan dia katakan nanti. Mercury berkata, "Kalau saja kita bisa mengetahui sumber lokasi siaran ini,
Jupiter bilang, satu-satunya lokasi yang terlihat memungkinkan adalah laboratorium di Egghead. Tapi saat ini, tempat itu dilindungi oleh pembatas miliknya. Layar monitor Pang Record kembali muncul dan di sana ada Pythagoras bilang, apa yang harus kita lakukan dalam 9,5 menit ke depan ini? Kita bisa menciptakan sesuatu kan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana kalau kita membuat kopi terlebih dahulu? Kemudian diperlihatkan bagaimana reaksi dari para orang-orang di penjuru dunia mendengarkan pesan yang Vegapunk siarkan. Dimulai dari Pulau Dressrosa di dunia baru, beberapa orang di sana bilang, apa kau dengar itu? Ini adalah pesan dari Dr. Vegapunk. Jika dia mencoba untuk memberitahu sesuatu kepada seluruh dunia, ini pasti hal yang benar-benar besar. Cepat bawa Dan dan Musi Visual ke sini dan persiapkan layar kita. Kita hanya punya waktu 10 menit saja. Di sana ada pula Kiros Putri Wibika dan juga para tontata melihat layar yang menampilkan Vegapunk. Ada beberapa perbincangan di sana dimulai dari Leo yang berkata, apakah itu orang pintar yang diculik oleh Luffy-len? Apa yang terjadi sebenarnya? Wibika berkata jangan bilang kalian percaya kepada berita buruk tentang Lucy. Hiros kemudian berkata, kita sudah mempersiapkan videonya. Jadi apa itu yang namanya Vegapunk? Di desa Fuchsia beberapa orang berkata, ada apa ini? Aku kira ini hanyalah berita lain yang akan menjelek-jelekan Luffy. Sebuah dandan musik visual, kita tidak punya alat seperti itu. Woodsley pun berbicara, siapa yang akan membayarnya jika kita punya alat tersebut? Bukankah audio saja sudah cukup bagi kita? Beralih ke Water Seven di Green Line. Terlihat di sana presiden mereka yakni Iceberg baru saja bangun, dan di sana juga ada sekretaris pribadinya yang bernama Alice. Di sana mereka berbicara, Alice tolong lakukan persiapan untuk menyiarkan pesannya. Alice bilang, baik Pak Direktur, siarannya sudah disiapkan di ruangan sebelah. Ini malam hari, tapi pertimbangkan pentingnya peristiwa ini. Pemberitahuan telah diberikan kepada seluruh penduduk kota untuk bersiap di depan layar dalam waktu 10 menit saja. Sementara itu, sinyal pun juga tersebar ke kantor pusat World Economic Newspaper. Di sana ada Vivi, Morgan, dan tentunya Wapo. Mereka juga sedang menyaksikan layar yang menampilkan Vegapunk. Morgans memulai perbincangannya. Apa-apaan ini? Siaran ini dikirimkan melalui frekuensi angkatan laut namun sinyalnya tidak transkripsi. Jangan bodoh. Lihat jam di belakang mereka. Ini bukan waktu Egghead saat ini. Pesan ini adalah rekaman lama. Lagiula Busterkal pasti sudah membakar pulau itu jeti lautan api saat ini. Vivi kemudian berkata, di mana Luffy-san dan yang lainnya berada saat ini. Diperlihatkan juga tempat lainnya seperti West Blue, North Blue dan juga South Blue. Mereka semua sudah mempersiapkan dan musik visual dan mereka melihat Dr. Vegapunk segera melakukan sesuatu dan mengatakan akan membuat nyala dunia ini. Pulau Kamabaka juga tidak luput dari sinyal radar milik Pang Record. Ivankov berkomentar, apa yang sebenarnya Vegapunk rencanakan sekarang? Dan yang terpenting, apa yang terjadi pada kepalanya? Jadi itu Dr. Vegapunk yang selalu dibicarakan oleh orang-orang. Kemudian kita juga mendapatkan reaksi dari para revolusioner yang benar-benar terkejut. Mereka bilang, dia telah cukup hebat melakukan ini di tengah-tengah krisis. Sementara kapten mereka Monkey D. Dragon, tak satupun kata yang dia ucapkan. Dia hanya mengingat kata-kata dari Shaka yang waktu lalu menghubunginya. Beralih ke Egghead. Kapal-kapal dari pemerintahan dunia terus bertarung melawan pasifista dengan saling tembak satu sama lain. Luffy sendiri kembali melanjutkan pertarungannya melawan dua monster yakni Kizaru dan juga Saran. Luffy bilang, aku tak akan membiarkan kalian berdua lari. Serangan datang dari Saran dan juga Kizaru yang dimana Kizaru menembakkan cahaya laser yang keluar dari matanya. Sementara Saran menggunakan kaki tajamnya untuk menyerang Luffy. Serangan tersebut mampu diantisipasi oleh Luffy dan kemudian Luffy beraksi kembali dengan menggunakan teknik baru yang dia beri nama Gumu-Gumu nomor daun Simbas. Luffy memutar-mutar tubuh dari mereka berdua yang tipis. Luffy mengaduknya hingga mereka berdua berbintang-bintang di bagian atas kepalanya. Luffy kemudian berteriak, aku akan melempar kalian ke tempat yang paling jauh. Kizaru kemudian mendarat di kapal milik angkatan laut yang kemudian meledak. Sedangkan Saran sendiri mampu berputar arah dengan menggunakan semacam baling-baling yang dia buat dari kakinya seperti layaknya bumerang. Luffy kemudian marah. Dia bilang apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu menyerah. Admiral Kizaru terlihat sempoyongan karena hantaman keras yang dia dapatkan di kapal angkatan laut. Di sisi yang lainnya para tetua Gorosei kembali menghubungi Saran lewat telepati. Mereka bilang, Saturn, tidak ada waktu lagi. Kita tidak bisa membiarkan Vegapunk untuk berbicara dengan bebas. Sementara itu, di sisi yang lainnya, kelompok dari Atlas sudah sampai di kapal bajak laut raksasa. Mereka akan segera dievakuasi dan menuju ke tempat yang aman.
Kemudian Pulau Egghead dihujani petir hitam besar yang membuat para orang-orang di sana terkejut. Sanji melihat hal tersebut dan bereaksi. Ini sama seperti saat si laba-laba tua itu muncul. Saran berkata, aku akan melakukan pemanggilan. 4 petir hitam kemudian muncul di area Saran berdiri, dengan lingkaran sihir yang berada tepat di bawah kilatan petir tersebut. Semua Gorosei benar-benar sudah tiba di Pulau Egghead. Saat ini di Pulau Egghead, para bintang sudah sampai dengan tujuan untuk menghentikan siaran yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Kilatan putih hitam yang muncul di pulau tersebut membuat beberapa orang yang melihat tampak kaget dan punya reaksi yang beragam. Dimulai dari reaksi dari Bluegrass, dilanjutkan dengan para marinir yang juga tampak kebingungan melihat petir hitam tersebut. Mereka bilang itu kan sama seperti saat Saint Saran mendarat tadi. Di sisi lain, rombongan dari Bonnie dan juga para raksasa yang sudah sampai di kapal bajak laut raksasa juga melihat hal yang sama. Bonnie bilang, apakah yang lainnya akan baik-baik saja? Di samping kejadian tersebut, pertarungan masih berlangsung. Pasifista serta para raksasa yang terus membobardir kapal dari angkatan laut, baik itu melakukan serangan tembakan maupun anak panah yang dilayangkan ke mereka. Saat ini, situasi mendesak justru dimiliki oleh pemerintahan dunia. Karena mereka tidak berekspektasi adanya para raksasa yang juga ikut membantu Luffy dan kawan-kawannya untuk melawan mereka. Berpindah menuju ke markas besar dari pemerintahan dunia, tepatnya di Kastil Marijoa. Ruangan dari para Gorosei sudah kosong. Yang tersisa hanyalah sebuah lingkaran sihir besar yang meninggalkan jejak kilatan petir hitam. Diikuti dengan masih hidupnya layar monitor yang ada di ruangan tersebut yang menampilkan siaran Vegapunk. Ada beberapa informasi terkait dengan siaran tersebut. Mereka bilang, kira-kira berapa lagi lama waktu yang kita punya Vegapunk, walau kita tidak perlu ikuti batas waktu itu. Tapi sekarang mereka hanya punya waktu 7 menit saja. Kemudian Vegapunk yang lain menjawabnya, bagaimana kalau kita mulai saja sekarang? Aku yakin jika ada yang mau memotong mereka, tidak akan sempat. Kembali ke Pulau Egghead, menuju ke posisi dari Luffy berada, yang berhadapan dengan Saturn. 4 lingkaran sihir yang memunculkan kilatan petir hitam sudah berada di dekat dari Saturn. Perlahan lingkaran sihir tersebut memunculkan sesuatu dari bawah tanah persis seperti apa yang dilakukan oleh Saturn sebelumnya. Di sisi lain, Sanji masih menggotong Vegapunk yang terluka menjauh dari area tersebut. Dia bilang, aku harus segera menemui Nami dan juga yang lainnya. Reaksi dari Luffy pun benar-benar kaget melihat apa yang ada di depan matanya untuk saat ini. Luffy berteriak, sekarang ada 5 monster. Terlihat wujud iblis dari para tatua dimunculkan dengan semua dari mereka berbentuk monster mengerikan yang tampak sangat besar. Lalu memperlihatkan wujud iblis dari para Gorosei ini. Saint J. Garcia Saturn, Gyuki, Saint Marcus Mars, Itsumada, Saint Stockman Warkuri, Houki, Saint SN Brand kelima Nasjuro, Bakotsu, Saint Jupiter, Sandworm. Nasjuro langsung melakukan aksinya dengan menggunakan kemampuannya dalam mendeteksi di mana posisi dari pasifista berada. Entah bagaimana caranya, dia mengetahui lokasi pasifista tersebut. Namun dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dia menuju ke arah robot tersebut merubah dirinya menjadi wujud hybrid, yaitu manusia setengah Bakotsu. Dia berhasil untuk membakukan sirkuit program yang ada di dalam robot tersebut dengan menggunakan pedang hitam yang dia tebas di bagian badan dari robot tersebut. Inilah salah satu kekuatan iblis Bakotsu sang kuda kerangka. Setelah melakukan hal tersebut, Bakotsu dalam sekejap hilang. Para marinir tampak bingung kenapa para robot pasifista ini berhenti bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini dan ada semacam kuda raksasa. Pasifista di sini tidak berfungsi. Sepertinya sirkuit mereka dibekukan oleh seseorang. Mereka pun menginformasikan kepada semua orang bahwa pasifista tumbang satu demi satu. Sepertinya seseorang membekukan mekanisme komunikasi otak mereka. Ini berarti mereka tidak akan bisa bertarung untuk sementara. Sementara itu, Sanji kembali menginformasikan ke semua orang. Halo, Nami Robin semuanya. Sulit untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi untuk saat ini. Tapi kita harus bergegas. Apapun yang kalian lakukan, kalian harus pergi dari sana. Addison menerima dan mendengarkan perintah dari Sanji. Dia kemudian berkata, Bonnie dan kru Mugiwara ada di pantai utara. Jumlah pasifista sudah berkurang setengahnya. Ini artinya bukan ulah musuh. Sanji kemudian menjawabnya. Kalau begitu tolong kau harus fokus pergi dari sini. Aku jelas bisa melihat monster raksasa yang sedang terbang sekarang. Jadi cepat pergi sekarang juga. Di saat yang bersamaan, ada bayangan hitam yang terbang ke udara di dekat dari Sanji berada. Para marinir yang sebelumnya terdesak dan juga pasrah, akhirnya bisa bernafas lega dengan melihat pemimpin mereka akhirnya turun tangan untuk membantu mereka. Mereka bilang Jetty itu karena rekan kita.
Berkat mereka, kita jadi bisa menghindari pertarungan ini. Dan sekarang waktunya kita harus melenyapkan Bonnie. Salah satu monster iblis dari Saint Marcus Mars yakni Ixumade terbang ke udara bersiap untuk masuk ke lap Avas Egghead. Iblis ini meluncur ke udara dengan kecepatan yang luar biasa dan menabrak Frontier Dome. Di sisi lain, Nazjuro kembali membekukan satu persatu pasifista. Kembali diperlihatkan Luffy dan Saron yang terus saja bertarung. Kali ini giliran dari Sandworm milik Jupiter yang ikut bertarung dengan memasukkan dirinya ke dalam tanah. Luffy kaget. Dia bilang, dia masuk ke dalam tanah seperti cacing. Kemudian berpindah ke kelompok dari Usopp. Di sana ternyata ada Thousand Sunny yang sudah tiba bersama dengan Lilith dan juga Brook. Sanji, ini Usopp, kita harus pergi sekarang. Tapi Zoro dan juga Jinbe masih belum kembali. Lalu diperlihatkan pertarungan Zoro yang melawan Rapluchi. Kedua belah pihak masih saja mencari celah untuk melakukan satu teknik kunci untuk menghentikan musuhnya. Lucci berkata, apa kau tak penasaran dari mana haki gila ini berasal? Zoro menjawabnya, dari tengah pulau bukan? Jinbe akhirnya menemukan keberadaan dari Zoro yang masih bertarung dengan Lucci. Dia pun menginformasikan hal ini kepada Sanji dengan mengatakan, aku melihat mereka. Mereka masih saja bertarung saat ini. Sanji tentu saja meresponnya. Jinbe, kau saja yang urus dia. Si Marimo payah itu terlalu sibuk bermain-main. Dia membahayakan nyawa yang lainnya. Dia sungguh sangat merepotkan. Seakan tahu dengan ucapan rivalnya. Zoro pun saat itu benar-benar sangat marah. Namun pada saat Zoro lengah, Lucci mengeluarkan teknik baru miliknya yang dia beri nama Shigan Madara. Teknik itu berhasil untuk mementalkan salah satu pedang Zoro ke udara. Namun berkat upaya pemanasan yang dilakukan oleh Sanji ke Zoro, Zoro pun akhirnya serius dengan menangkap pedang yang terbang di udara tersebut. Bersiap menggunakan teknik 3 pedang ke arah dari lap Lucci. Kemampuan terbaru dari Zoro pun muncul, Santorio Kokoba Madara. Teknik itu berhasil merobek tubuh dari Lucci yang pada akhirnya berhasil dikalahkan. Jinbe pun tiba di pertarungan dari Zoro dan Lucci. Betapa terkejutnya dia melihat bahwa Lucy sekarang bersimbah darah di sekujur tubuhnya dengan Zoro yang dikelilingi oleh petir hitam. Roronoa Zoro kali ini memenangkan pertempuran. Lalu diperlihatkan Luffy yang diserang dari bawah oleh Saint Jupiter yang seekor cacing besar raksasa. Pada akhirnya Luffy berhasil ditelan oleh sang cacing raksasa tersebut. Para raksasa yang pada akhirnya dengan waktu yang tepat tiba di posisi dari Luffy saat ini. Dory dan juga Brogy berkata, kau lihat itu, perut monster bukan tempat untuk orang sepertinya. Mereka pun kemudian bersiap dengan kuda-kuda. Mengeluarkan teknik kuat bernama Daiohnoku. Tebasan dari teknik tersebut berhasil untuk memotong kepala dari cacing monster raksasa tersebut. Itu pun mengeluarkan Dewa Matahari dari dalam tubuh monster tersebut. Luffy berkata, kalian kan para raksasa. Dory dan Brogy bilang, lama tidak jumpa Mugiwara. Kami datang untuk menemuimu. Kami sudah tak tahan untuk menunggu. Teman lama akhirnya bertemu dan bertarung bersama. Saat ini di Pulau Egghead, para bintang sudah sampai dengan tujuan untuk menghentikan siaran yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Tiba-tiba saja Frontier Dome meledak di sisi selatan dari pulau. Dan ternyata itu adalah ulah dari iblis Itsumade yang mencoba masuk ke pulau dan menuju klub Avas Egghead. Dia bertujuan untuk mencari server sinyal dari rekaman Vegapunk. Saat makhluk ini sudah masuk di dalam pulau, dia dilihat oleh Jinbe. Jinbe saat itu merasakan haki yang luar biasa yang ada pada tubuh makhluk ini. Selanjutnya Jinbe kembali mendekati Roronoa Zoro, yang pada pertarungan kali ini sudah menyelesaikan tugasnya. Namun ternyata Zoro mengatakan masih belum menyelesaikan pertarungan dan ternyata lawannya, yaitu Lucci masih kuat berdiri, namun luka yang ada pada tubuhnya benar-benar mengerikan. Terlihat goresan pedang di mana-mana di sekujur tubuhnya. Dia masih terlihat sadar dan terengah-engah dengan sisa kekuatannya untuk berdiri.